Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Sekarang Mataku Memandang Engkau, didasarkan pada Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kisah Ayub dari dulu hingga kini selalu menjadi bahan pembicaraan ketika seseorang menghadapi penderitaan, tetapi juga sekaligus menjadi contoh atau teladan bagi kita semua. Dalam penderitaan yang begitu berat, akhirnya Ayub semakin mengenal Allah, sehingga ia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dapat diterjemahkan, dulu aku mendengar engkau dari orang lain, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya dalam penderitaan yang berat tersebut, Ayub mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Kita bisa bayangkan betapa menderitanya Ayub. Dalam sekejap saja harta kekayaannya habis lenyap. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat banyak. Belum lagi kematian 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang tertimpa rumah mati seketika. Kemudian Ayub pun mengalami sakit kulit sehingga ia menggaruk kulitnya dengan tembikar. Namun hal yang menarik dari kisah Ayub, dalam pergumulan yang sangat berat tersebut, Ayub tidak meninggalkan Allah atau mengutuki Allah. Ia tetap berada dalam kesalehan, kejujuran, dan takut akan Allah, serta menjauhi kejahatan. Tatkala teman-temannya yang semula ingin menghibur namun kemudian menyalahkan Ayub dan menuduhnya telah berdosa terhadap Allah, Ayub tetap pada imannya, bahkan memperdalam hubungannya dengan Allah sehingga matanya sendiri memandang Allah. Pengalaman menjalani penderitaan yang berat dalam jangka waktu yang panjang telah membentuk pandangan Ayub tentang Allah dan mengubah sikapnya. Pengenalan akan Allah membuat sikapnya berubah total. Ayub tidak lagi protes terhadap Allah atas semua penderitaan yang dialaminya dan mengakui bahwa perkataan yang dia ucapkan sebelumnya didasarkan karena ketidakmengertiannya. Dalam ayat yang ke-6 Ayub mengatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalimat ini menyatakan bahwa apa yang pernah Ayub perdebatkan atau pertanyakan kepada Allah tentang penderitaan yang dialaminya, setelah pengenalan kepada Allah semakin mendalam, Ayub sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Allah tidak pernah salah. Seperti yang telah diungkapkan di atas, seharusnya kisah Ayub menjadi teladan bagi kita semua. Memang hidup kita dalam dunia ini tidak dapat dipisahkan dengan penderitaan. Penderitaan bisa dialami bagi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada anak-anak. Setiap orang atau keluarga pernah menghadapi tragedi hidupnya masing-masing. Misalnya peristiwa kematian, krisis keuangan, sakit penyakit, konflik rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan seringkali penderitaan yang tidak seberat Ayub itu, kita telah menyalahkan Allah atau menuduh Allah berbuat yang tidak patut terhadap kita. Allah bisa memakai penderitaan atau kesusahan yang kita alami sebagai alat untuk memperdalam pengenalan kita akan Allah, serta membentuk diri kita menjadi pribadi yang berkenan
terhadap Allah. Sekalipun kita hidup dalam penderitaan, kiranya kita tetap berusaha untuk semakin mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Allah bukan karena kata orang, tetapi dari Allah sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.